Cek cek. Oke. Berikutnya kita akan melakukan pemisahan anomali juga, tapi dengan upward continuation. Jadi teman-teman untuk melakukan pemisahan anomali gravitasi ya, kita punya grid dari CBA di sini atau ABL, anomali bugil lengkap. Nah, di sini kita bisa melakukan pemisahan anomali antara anomali regional dan anomali residualnya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah melakukan pemisahan dengan filter bandpass, maka di sini kita akan mencoba untuk melakukan pemisahan anomali dengan filter upward continuation ataupun downward continuation. Oke, nah di sini kita punya CBA ya, kita input ke MacMap ya, sebelumnya MacMap. Untuk teman-teman yang belum punya bisa dari GX ini, load menu. Nanti teman-teman ketik saja MacMap ya. Lalu kita open gitu ya. Nanti yang muncul di atas. Setelah itu kita langsung ke MacMap one step filtering. Kita masukkan data yang ingin kita pisah anomalinya, entah itu gravity ya, CBA atau nanti magnetic begitu. Kemudian kita kasih nama outputnya misalnya upward. Mau di upward sebesar berapa meter begitu. Misal 5000 meter gitu ya. 5 kilometer gitu ya. Nah, di sini control filenya run read ya. Terus nanti teman-teman mau hasilkan output preprocessingnya atau enggak. Nah, ini langsung aja. Sorry. Nah, setelah ini kita akan langsung ke filter. Nah, dari filter kita akan pilih map-nya di sini. Untuk filternya kita pilih upward ya. Kita coba upward dulu. Upward. Oke, ini. Upward continuation. Kita masukkan 5000 ya tadi ya. 5000 meter. Nah, distance to upward continuation. Kita oke. Maka ini hasilnya akan nanti regional teman-teman. Gila ya. Nah, dia semakin regional ya. Teman-teman kalau ingin mencari residualnya, jangan pakai downward, tapi kita ke grid math. Kita ke grid math. Nah, artinya go sampai dengan A kurang B. Di mana residual tambah regional itu adalah CBA. Total begitu ya. Jadi kalau kita ingin mencari residualnya, itu adalah CBA dikurang dengan uh, upward tadi ya, seperti ini. Lalu kita oke. Nah, ini adalah residual. Oke, ini namanya masih bandpass ya. Oke, kita ulang ya. Kita ke grid map, lalu kita go-nya ini kita pilih residual residual upward 5000. Nah, ini kita masukkan CBA ya, A dikurang upwardnya. Kita oke. Ini adalah mapnya gitu ya. Kemudian kita akan coba lihat nih berapa sih range antara nilai tersebut begitu ya. Kita ke window, tail vertical. Ini bandpass kita hapus saja ya. Kita ulang ya, window, tail vertical. Nah, oke, kita rapikan. Lalu kita coba lihat ya scale-nya, scale rentang nilainya begitu teman-teman. Kita ke map tools, kita simbol color legend bar. Oke. Kita locate di sini aja ya. Oke. Kok nggak muncul ya? Oke, loading ya teman-teman. Oke, udah nih. Locate di sini. Oke, kita oke. Kok nggak muncul ya? Oke, sebentar ya. Kita ke map tools. Kita ke simbol color legend bar. Ini skalanya. Oh ya, ini kita masukkan ya. Residual upward ya, sudah pas.
Ilegal. Oke, kita locate di sini. Oke. Oke, sudah keluar nih, teman-teman. Teman-teman lihat di sini range-nya itu antara 5 sampai -5, teman-teman ya. Oke. Nah, coba kita lihat yang lain ya. Kita ke window, vertical. Nah, kita coba yang CBA-nya. CBA sudah ada sih harusnya. Coba kita lihat. Oke, kita ke map tools. Kita ke simbol lagi, color legend bar. Kita oke. Nah, dia itu kita coba pindahin ya, teman-teman ya. Ke sini. Kita besarin. Nah, dia 47 sampai 25 ya. Sementara regional ya, kita lihat regional map tools. Kita ke simbol color legend bar. Oke. Oke. Kita lihat dia berapa ya. Kita besarin. Kita geser ke sini. Tarik. Oke, 44 sampai 29, teman-teman. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat bahwasannya memang range-nya itu yang regional ya lebih regional ya. Ini yang upward ini regional. Dia -29 sampai 44. Berarti ada sekitar 70 miligal range-nya. Kalau yang total itu 47 sampai 25, relatif sama ya. Lalu untuk residual nih itu hanya ada 5 sampai -6, yaitu sekitar 11 miligal. Oke. Kalau untuk step by step ya, teman-teman, kalau ini kan harus satu-satu nih. Teman-teman bisa sama kayak bandpass, kita ke interactive filtering, kita ke prepare grid ya. Terus kita akan lakukan hal yang sama ya. Outputnya CBA preprocess start. Yes. Kita ke map, interactive filter lagi, forward FFT. Oke. Lalu kita ke map lagi. Kita ke interaktif, ke RAPS ya. Spektrumnya CBA, yes. Lalu kita ke spektrum interaktif spektrum filter. Lalu kita oke. Yes. Oke. Ini grafiknya ya, kita preview. Ini kalau kita upward tadi ya, sampai 5000 misalnya, kita ketik aja. Oke. Oke, nggak bisa ya. Maksimal itu 4569, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini semakin regional ya, ke kiri semakin lokal. Nanti teman-teman tinggal pilih saja ya, di angka berapa, nanti teman-teman lebih memilih untuk filternya. Selain upward continuation, teman-teman juga bisa memilih downward ya, downward continuation. Itu bisa di downward sampai ke 1371. Tapi kalau teman-teman lihat ya di 1371 itu polanya udah mulai hancur teman-teman. Jadi ya itu over filter ya. Nah, yang bisa tuh paling sampai 100 ya, 100 meter. Karena emang ya sulit ya untuk melakukan downward kalau untuk data topik sebenarnya. Oke, ini ya untuk kasus contohnya. Nanti kalau teman-teman milih sekian ya, 100 misalnya di downward, teman-teman bisa lihat spektrumnya ya. Dimana spektrum hitam itu adalah spektrum data kita. Yang merah itu adalah filter yang kita berikan ya, resultan dari spektrum profilnya. Kemudian yang biru itu current filter profile. Teman-teman bisa lihat nih, ketika kita perbesar downward ya, maka anomali lokal diangkat dari hitam ke merah, teman-teman. Artinya anomali-anomali dangkal ini diperkuat powernya. Kita punya spektrum lock satuan power ya di sini sampai 10. Tapi kalau kita kecilkan, dia semakin mendekati kondisi normal sebelum filter.
ya. Nah, jadi itu konsepnya. Sementara untuk upward tadi kita punya upward continuation, dia kebalikannya teman-teman. Kita punya anomali dangkal ini ya, dia turun. Nah, teman-teman perhatikan yang merah ya, dia turun gitu seiring pertambahan continuation distance ya, sehingga anomali dangkal ini semakin lemah gitu ya, dilemahkan. Sementara sehingga dari data kita yang cenderung tampil adalah uh, anomali yang lebih regional begitu, yang memiliki bilangan gelombang atau apa, panjang gelombang wavelength yang infinity begitu teman-teman. Makanya teman-teman lihat di sini konturnya semakin regional begitu. Oke, mungkin seperti itu teman-teman untuk uh, upward continuation dan downward continuation. Oke, namun mungkin sekalian ya, kita punya filter lagi yang mungkin cukup sering digunakan, itu adalah bandpass butterworth. Sebenarnya apa begitu ya perbedaan antara bandpass butterworth dan bandpass gitu ya. Kita punya nih butterworth bandpass ya. Jadi kita punya 3 inputan. Long wavelength cutoff-nya berapa? Misal 100, lalu short, oke. Yang loss panjangnya 10.000 misalnya, atau 60.000 sampai 1.000 misalnya. Nah, ini ada filter ordernya. Nanti untuk lebih jelasnya kita cek di grafiknya ya. Lalu kita oke misalnya butterworth, kita ini kita ganti ya. Outputnya itu kita memakai butterworth bandpass tadi ya. Kita ganti jadi butterworth bandpass dari 1.000 sampai berapa ya tadi ya? Sampai 60.000. Oke. 1.000 sampai 60.000. Nah, habis ini kita tinggal oke. Kemudian kita akan mendapatkan, nah ini dia grafiknya teman-teman. Nah, kalau untuk ngeceknya kita cek saja ini anomali regional atau residual begitu ya, lokal gitu. Nah, itu tergantung filter yang kita ambil gitu. Nah, kita lihat contohnya ya. Kita langsung, kalau tadi udah di run, kita langsung ke interactive filtering. Lalu kita ke interactive spectrum filter. Oke. Nah, kita ganti, kita preview. Ini ya. Kita bisa ambil cut off-nya berapa ya di bagian long wavelength ya. Teman-teman bisa lihat nih di grafiknya. Itu semakin kita geser ke kanan, semakin tinggi begitu ya. Artinya semakin banyak anomali regional yang dihapus. Begitu juga dengan kalau kita hapus yang dangkal nih, maka semakin banyak nih anomali dangkal yang dihapus juga gitu. Seperti ini misalnya. Nah, jadi ini regional atau lokal tergantung ini misalnya. Kita ambil dari 9.000 sampai 9.000 ya. Oke, 10.000 deh. 10.000 sampai 45.000. Itu masih lokal ya, lebih lokal dibanding dengan CBA. Tapi kalau kita infinity kan ya untuk long wavelength-nya, tapi untuk short wavelength-nya itu kita maksimalkan, ya kita minimalkan ya. Hasilnya akan regional begitu. Jadi dengan butterworth bandpass, teman-teman bisa pilih anomali mana yang mau dia ambil gitu. Nah, kita punya yang namanya filter degree ya, filter degree. Itu nanti pengaruhnya ke seberapa besar ya derajat filter yang kita gunakan. Nah, misalnya nih, ini sebenarnya seberapa tegak sih gitu ya. Kalau kita sangat ke kanan banget ya, maksimal, maka ya kalian teman-teman lihat slope-nya, dia akan semakin curam juga gitu. Ketika kita cut di angka 1520 misalnya, dia lebih tegak. Tapi kalau kita turunkan degree-nya, dia semakin landai begitu ya. Itu ya teman-teman untuk degree ini. Nah, kita juga punya filter yang namanya butterworth. Nah, butterworth ini
kita punya filter ya. Dia sebenarnya relatif seperti Butterworth bandpass ya, tapi bandpass kan kita bisa memilih long wavelength dan short wavelengthnya berapa begitu. Tapi kalau untuk Butterworth filter ini, kita hanya akan mengontrol anomali yang dangkalnya atau frekuensi yang tingginya atau setara dengan wavelength yang rendah gitu ya. Itu dia teman-teman. Nah, jadi kita tidak bisa mengontrol anomali wavelength yang panjang atau frekuensi rendah atau kedalaman yang besar begitu. Kita hanya bisa mengontrol yang dangkalnya. Nah, kita juga punya teman-teman di sini uh, Butterworth bandpass filter ya. Nah, oke ini yang tadi ya. Mungkin sekalian ya kita lihat ya yang bandpass gimana sih gitu. Nah, ini yang bandpass tadi teman-teman. Dia tuh langsung tegak gitu ya. Dia tidak dilemahkan anomalinya. Artinya kita nggak punya trapesium. Dia hanya tegak begitu saja langsung. Ketika kita cut 3 dengan long wavelength misal 3650 ya udah. Untuk anomali dengan wavelength 3700 itu udah dibuang, bukan dilemahkan lagi begitu teman-teman. Jadi itu sedikit ya perbedaan antara Butterworth bandpass dengan bandpass gitu. Ya, teman-teman bisa coba yang lain ya. Misalnya downward tadi ya, downward sudah. Kita juga masih punya banyak filter ya, Gaussian regional residual filter ya. Teman-teman bisa coba-coba ya untuk anomali ini ya. Teman-teman bisa lihat anomali dangkalnya akan dilemahkan sehingga hasilnya menjadi lebih regional begitu teman-teman, ya kan? Nah, begitu juga dengan filter lainnya. Untuk vertikal derivatif filter ya, turunan pertama, kedua dan lain sebagainya. Ini ya, ketika kita turunkan ya. Nah, ketika kita turunkan otomatis ya anomali dangkal akan semakin tinggi powernya sehingga anomali kita semakin lebih detail, dangkal gitu ya. Nah, berbanding terbalik dengan regionalnya nih. Regionalnya benar-benar diturunkan ya di grafik warna merah untuk order 3. Oke, mungkin seperti itu teman-teman untuk pemisahan anomali. Artinya teman-teman akan mendapatkan beberapa anomali ya. Beberapa anomali ya seperti ini. Kita punya anomali CBA, kita punya regionalnya dan residualnya atau lokalnya begitu ya. Sehingga kita bisa melakukan interpretasi lebih lanjut sesuai goals dari penelitian. Apakah memang target-target regional seperti basin, persebaran basement gitu ya, atau struktur-struktur yang relatif lebih dangkal begitu, mungkin dari map residual. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Berikutnya kita akan mencoba membahas tentang penajaman anomali. Misal kita mau menarik patahan, itu persisnya di mana sih begitu ya, biar kita dapat mendapatkan hasil interpretasi yang lebih maksimal. Oke, mungkin sekian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.